Kasus perjokian di lingkungan kampus atau di kalangan dosen dan mahasiswa itu tentunya bukan merupakan informasi yang baru yang seringkali saya sampaikan ya. Tetapi ada informasi yang menarik di dalam kasus perjokian ini yang baru-baru ini beredar, di mana ini bukan hanya terjadi di kalangan dosen, tetapi bahkan memanfaatkan mahasiswa untuk di dalam kasus perjokian. Dalam hal ini adalah artikel ilmiahnya. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Dan kalau Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung channel saya ini melalui Super Thanks. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara terkait dengan perjokian di lingkungan kampus, itu bukan hanya terjadi pada perjokian dosen ataupun mahasiswa. Dalam hal ini adalah kalau di kalangan dosen tentunya misalnya yang berkaitan dengan penulisan artikel ilmiah atau bahkan yang berkaitan dengan kenaikan jabatan akademik dosen. Sedangkan di kalangan mahasiswa, perjokian ini terjadi di dalam baik itu penulisan artikel ilmiah yang mungkin dijadikan sebagai kewajiban untuk lulus di dalam sarjana ataupun magister ataupun bahkan disertasi, tetapi juga terjadi di dalam penulisan skripsi, tesis ataupun disertasi ya. Jadi dua-duanya ini seringkali terjadi di kalangan kampus. Nah, ini sebenarnya sejak saya masih mahasiswa pun itu sudah terjadi gitu ya. Tetapi mungkin karena waktu itu internet ya belum seheboh sekarang, jadi informasinya itu ya tidak begitu banyak ya. Artinya tetapi itu seringkali terjadi ya di dalam lingkungan kampus. Bahkan sampai saya pun sudah menjadi dosen, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa itu yang menawarkan diri ataupun dosen-dosen yang menawarkan diri untuk skripsinya itu dikerjakan oleh dosennya gitu. Jadi nanti mahasiswa tinggal bayar ke dosennya. Nah, tetapi di kasus yang terbaru ini itu adalah justru mahasiswa itu dimanfaatkan di dalam proses perjokian ini, di mana ada kasus mengenai pelanggaran akademik oleh salah satu dosen ya di kampus A misalnya, itu menjadi perhatian karena mahasiswa-mahasiswa ini mengungkapkan adanya praktik jangkal ya dosen dalam proses pembelajaran di kampus, mulai dari meminta mahasiswa mengerjakan jurnal tanpa mencantumkan nama si mahasiswa tersebut ya, kemudian meminta uang untuk publikasi jurnal, hingga memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadinya. Ini konyol sekali. Jadi misalnya saya sebagai mahasiswa disuruh oleh dosen saya menulis artikel ilmiah, publikasi, entah tujuannya untuk apa, kita juga nggak tahu. Kemudian ketika publish, nama mahasiswa atau saya itu tidak dicantumkan di situ ya. Itu yang disebut dengan give authorship. Jadi saya memberikan gitu ya, give authorship. Jadi orang yang tidak ada kontribusinya sama sekali tiba-tiba muncul di dalam artikel saya tersebut. Sedangkan saya itu tidak ada sama sekali yang sebenarnya itu adalah artikel saya. Nah, itu. Kemudian dosen ini gilanya meminta uang kepada mahasiswa untuk membayar publikasi tersebut, yang notabene adalah dia tidak memiliki atau dia tidak ada namanya di dalam artikel tersebut, padahal yang mengerjakan adalah mahasiswa. Nah, ini saya nggak tahu, dosen yang semacam ini mental maling kali ya gitu ya. Nah, mahasiswa di salah satu fakultas ya itu melaporkan bahwa ada banyak cerita dari rekannya yang menyebutkan bahwa dosen tersebut itu meminta mahasiswa untuk mengerjakan artikel jurnal ilmiah miliknya ya. Berdasarkan cerita tersebut ya, mahasiswa itu melaporkan, pada akhirnya mengaku diminta bayaran uang sejumlah sekian untuk membayar publikasi tersebut. Nah, padahal publikasi tersebut itu katanya itu tidak berbayar alias free gitu. Kan gila ini orang-orang yang semacam ini ya, dosen-dosen semacam ini. Nah, mahasiswa ini mengaku mendengar dari mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa pasca sarjana ya.
ya, atau mahasiswa pasca misalnya dia sudah sidang skripsi ataupun sidang tesis gitu ya, di mana salah satu pembimbingnya itu meminta untuk menyerahkan naskah artikel skripsinya kepada si dosen pembimbing. Nanti janjinya itu adalah akan mengupload artikelnya untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bagus. Tetapi si dosen tersebut itu meminta ketika nanti publikasi itu dibayar publikasinya. Ya sekitar mungkin 200 ribuan lah ya, ataupun berapa gitu tergantung dari jurnalnya. Tetapi informasinya adalah jurnal tersebut itu free. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan kalau dosen bersangkutan itu katakanlah membimbing 10 orang dikalikan 200 ribu. Nah itu udah berapa itu? Gila ya, jadi dosen-dosen sekarang itu mencari uang itu bisa juga sampai kelewat mahasiswa ya, dimanfaatkan, bahkan dia tidak memiliki kontribusi sekali di dalam penulisan artikel. Nah, Bapak Ibu tahu sendiri ya, harus Bapak Ibu tahu sendiri, ini yang saya camkan di dalam pribadi saya sendiri, bahwa kita meskipun sebagai dosen pembimbing itu ya, harus meminta izin kepada mahasiswanya kalau mau artikel itu dipublikasikan, terkecuali Bapak Ibu itu bukan hanya bertindak sebagai dosen pembimbing di dalam penulisan skripsi, tesis, ataupun disertasi, tetapi juga membimbing di dalam penulisan artikelnya. Nah, semacam itu. Itu yang harus terjadi. Nah, makanya saya kebanyakan artikel-artikel saya itu kolaboratif dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi, saya seringkali membayar mahasiswa saya untuk mengambilkan data di dalam proses penelitian dia. Saya juga kadang-kadang saya membayar mereka untuk melakukan penelitian gitu ya, membayarkan mereka untuk melakukan penelitian. Nah, karena saya merasa bahwa kalau datanya mereka itu tidak cukup untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bagus ya, meskipun itu jurnal nasional, artinya itu skala saya ya, itu skala saya. Jadi saya harus benar-benar menampilkan data yang kalau misalnya minim, ya saya harus menambahkan data tersebut gitu, melalui dari saya minta tolong ke mahasiswa saya itu, tetapi saya bayar gitu. Jadi variabelnya saya tambah jadi gitu. Nah, tetapi variabel itu tidak dimasukkan ke dalam skripsinya dia. Nah, saya pun membimbing dia untuk menulis artikel-artikel ilmiahnya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi tidak bisa serta-merta kita itu bisa ujuk-ujuk mengambil data-datanya mahasiswa, tetapi harus melalui izin dulu. Nah, dosen ini sebelumnya itu juga bisa menjadi ya, informasi yang lain itu juga bisa menjadi seorang joki ya, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa magister maupun mahasiswa-mahasiswa doktoral. Nah, jokinya itu dalam bentuk apa? Jokinya itu dalam bentuk artikel ilmiah juga. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu dituntut untuk menulis artikel ilmiah ya, tetapi melalui proses perjokian. Nah, apakah itu melalui dosennya sendiri ataupun joki yang ada di luar. Nah, saya kira ini harus menjadi concernnya Menteri Pendidikan, bahwa dunia pendidikan kita itu ya kayak gini. Jadi itu yang baru terjadi di universitas, belum yang terjadi di kalangan mulai dari SD sampai SMA, yang seringkali juga nilai-nilainya itu dikatrol gitu ya, ditaikan gitu, meskipun tidak sesuai dengan prestasinya. Nah, sama halnya juga yang ada di universitas. Di universitas itu yang terjadi adalah perjokian-perjokian ini yang muncul ya. Nah, ada yang menyatakan juga bahwa mahasiswa yang tertarik biasanya hanya akan mengejar gelar untuk mendapatkan jabatan di tempat kerjanya. Makanya mereka juga sebagai PNS misalnya tidak diwajibkan atau tidak diharuskan untuk publikasi. Tetapi yang harus dipahami juga adalah tuntutan kewajiban oleh di dalam sebuah universitas itu mahasiswanya dituntut harus publikasi gitu. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa ini yang misalnya pekerja PNS itu bahkan ditawari 20 hingga 30 juta di dalam proses perjokian untuk penulisan artikel ilmiah. Karena mungkin mereka merasa bahwa dia adalah PNS, sudah bekerja, sehingga tarifnya lebih tinggi gitu ya. Nah, rupanya pelanggaran-pelanggaran akademik ini juga kerap dialami oleh mahasiswa-mahasiswa S1 ya. Kalau mahasiswa S1 tadi itu kan
disebutkan kurang lebih 200.000 ya, ataupun di atas dari 200.000 tergantung dari jurnalnya. Tetapi mereka sudah memberikan pengakuan bahwa tidak ada pembayaran di dalam jurnal tersebut. Nah, ketika menjadi mahasiswa ataupun maba, itu mahasiswa mengaku pernah dihubungi lewat telepon oleh dosen untuk diminta datang ke rumahnya ya, namun mereka sudah mengetahui cerita dari rekan-rekannya dan memberanikan diri untuk menolak permintaan dosen tersebut gitu. Jadi kasus yang semacam ini, dosen-dosen karirmu tidak akan panjang karena akan diceritakan oleh kakak-kakak kelasnya, kemudian akan disampaikan adik-adiknya, dan secara tidak sadar saudara itu merusak karirmu sendiri gitu. Nah, itu yang harus dipahami oleh semua dosen gitu ya. Terutama dosen-dosen, bukan hanya yang dosen baru tetapi semua dosen ya, untuk segera menghilangkan kebiasaan diri menjadi joki-joki ya gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti bisa ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.